Terima kasih yang mulia. Saya mau menyampaikan pertanyaan kepada ahli pemohon terkait tadi ada pernyataan ahli yang mengatakan bahwa dalam konteks pemilihan sekarang itu pemilih itu ada istilah sebagai pemilih yang sifatnya pasif, tetapi pemilih itu hanya diberi kesempatan ada ruang untuk berkonfirmasi terkait pendataan dia di daftar pemilih. Tetapi ketika kita combine dengan pendapat ahli termohon bahwa termohon telah melakukan proses-proses rangkaian penyusunan daftar pemilih dari jajaran ad hoc sampai PPS, PPK dan kabupaten bahkan provinsi secara terbuka, demokratis yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama ketentuan teknis PKPU nomor 7 itu, artinya seluruh pihak masyarakat termasuk pasangan tim pemohon yang hadir dari PPS, PPK itu ya secara fakta nanti kita lihat di persidangan saksi. Apakah KPU Kabupaten Pasaman Barat selaku penyelenggara itu masih bisa disalahkan dalam konteks kasus seperti itu? Terima kasih. Untuk ahli pemohon ya? Iya. Cukup? Kemudian kepada ahli terkait, tadi menyampaikan bahwa sebenarnya dengan adanya hasil pengujian PUU terkait dengan daftar pemilih, pada prinsipnya pemilih atau masyarakat itu sudah mempunyai keleluasaan untuk memilih apakah dia diundang atau tidak diundang. Sebenarnya itu adalah hak konstitusi warga negara. Pertanyaannya, apakah dengan kasus Pasaman Barat ini dengan klaim pemohon yang menyatakan ada ribuan yang sebenarnya harus dibuktikan juga yang tidak diundang, bahkan ada yang diundang kemudian tidak hadir. Apakah itu mempengaruhi mereka hadir ke TPS? Itu pertanyaan kami. Terima kasih yang mulia. Dari pihak terkait ada pertanyaan? Ada yang mulia. Ini untuk 3 saksi ahli yang mulia. Ahli pemohon terkait ya. Dan pihak. Ahli saja Pak, nggak usah pakai saksi Pak. Baik. Dengan pihak KPU Pak. Baik, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024, partisipasi pemilih rendah atau di bawah 50%. Apakah partisipasi pemilih yang rendah atau di bawah 50% tersebut dapat dijadikan dasar dilaksanakannya PSU? Dan apakah seorang pemohon memiliki legal standing di dalam mengajukan permohonan di MK, sedangkan pemohon tersebut telah menandatangani berita acara hasil C di tingkat TPS dan tidak mengajukan keberatan yang sifatnya berjenjang dari tingkat TPS maupun PPK, sedangkan seorang saksi pemohon tersebut baru mengajukan keberatan di tingkat KPU karena mengetahui calonnya kalah. Demikian yang mulia. Untuk tiga-tiganya ya? Benar yang mulia. Baik Pak Charles, silakan dijawab singkat-singkat. Terima kasih yang mulia. Korelasi hasil ya dengan proses partisipasi dan yang lain-lain. Bahwa benar partisipasi pemilih itu faktornya kan banyak ya, tadi sudah dijelaskan oleh ahli. Nah, kalau ya, salah satu faktornya itu adalah karena kelalaian dari penyelenggara, maka ini menjadi malpraktik dalam proses pemilu kita. Sehingga ini harus diperbaiki. Ya. Jadi artinya ada kesalahan prosedur di dalam penyusunan daftar pemilih ini. Tadi sudah dijelaskan, ada 4 faktor yang harus dijadikan parameter kumulatif ya untuk dalam menyusun itu. Saya ambil contoh misalnya dalam kemudahan pemilih. Kemudahan pemilih ini kan bagaimana dia tahu kalau dia terdaftar di pemilih di tempat sana itu, yang jaraknya jauh itu. Bagaimana dia mengkonfirmasinya? Atau sebaliknya, kalau dia mendaftar di tempat yang sekarang, ya dia tidak terdaftar nama sini. Artinya kan akan muncul pendaftar ganda ya. Orang yang terdaftar di satu tempat, di tempat domisilinya, bisa juga terdaftar di tempat yang tadi didalilkan oleh pemohon jauh lokasi. Nah ini sebenarnya kan ahli melihat bahwa kemudahan ini bukan saja kemudahan bagi pemilih dalam pada saat dia memilih, tapi kemudahan alat verifikasi, kemudahan melakukan verifikasi oleh pendata, ya pemilih dan pemberi surat panggilan itu. Jadi kalau memang kemudian dia tidak masuk sebagai pemilih, kan nanti dia didaftarkan sebagai pemilih gelap dan segala macam. Jadi dalam konteks ini, ahli mengatakan bahwa faktor-faktor itu menjadi alat ukur yang bisa digunakan baik oleh pemilih sendiri ketika dia didaftar untuk ikut ya
berpartisipasi seperti yang disampaikan tadi, seluruh tahapan-tahapan verifikasi, penyampaian informasi, sosialisasi untuk terdaftar atau tidak terdaftar sebagai pemilih itu sudah dilakukan. Tapi kalau kemudian jauh, ini kan susah juga untuk dia mengkonfirmasi dia terdaftar di mana. Nah, yang berikutnya adalah makna dari active voter registration itu, artinya itu adalah dalam proses registrasi proses registrasi pemilih, ya, Indonesia itu menganut sistem yang pasif pemilihnya. Artinya kita menunggu saja. Kita kan tidak datang ke KPU ya untuk pergi mendaftar. Kan tiba-tiba kemudian KPU mengeluarkan list. Lalu kita kemudian disuruh mengkonfirmasi. Itu dikenal dengan istilah pasif stelsel. Artinya kemudian si pemilih yang diam saja. Tapi kalau aktif, diumumkan ini harus akan pemilu, kita pergi ke kantor KPU mendaftar sebagai pemilih. Nah, stelsel aktif ini digunakan bagi peserta pemilu. Jadi beda ya. Nah, kenapa ini kita pakai? Karena Indonesia menyadari ya tingkat partisipasi politik kita itu kan memang masih rendah. Sehingga kemudian rakyat diajak untuk memilih begitu. Bahkan di beberapa negara yang kemudian ada juga sampai pada posisi mewajibkan ya rakyat untuk memilih. Nah, kita kan pada posisi itu. Nah, kombinasi itu. Jadi beban itu kemudian kita lihat dulu penyebab-penyebab faktor itu. Nah, kalau salah satu faktornya itu adalah dari sekian banyak ya suara yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu, jika memang bisa dibuktikan bahwa ada karena kelalaian dari penyelenggara, maka sudah terpenuhi unsur tidak profesional ataupun juga malpraktik dalam pemilu kita. Nah, ini yang kemudian saya pikir menjadi kewenangan mahkamah untuk menilainya. Lalu jaminan untuk pemilihan hak pilih, partisipasi rendah, ya tadi disampaikan. Ya tidak ada juga yang bisa memastikan. Ya. Tidak ada yang bisa memastikan. Tapi yang bisa kita pastikan itu adalah faktor-faktor penyebabnya itu apa? Berapa besar faktor yang menjadi penyebab tadi apatisme pemilih? Ya, faktor administratif berapa faktor penyebabnya? Faktor geografis berapa faktornya? Bahkan ada faktor ekonomis. Masyarakat kita Sumatera Barat ya, kebetulan kita juga orang Sumbar semuanya. Ya dia lebih berhitung, mending dia mencari nafkah kan begitu. Tapi kalau memang kemudian ada fakta-fakta yang mengatakan dia terlempar jauh sebagai pemilih, saya pikir ini menjadi catatan penting ya untuk mengkoreksi kerja-kerja pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Saya pikir itu yang mulia. Terima kasih. Silakan.